Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe karena dukungan dari teman-teman sangat berarti bagi perkembangan channel ini agar saya bisa terus berbagi manfaat khususnya melalui analisis saham. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, serta hasil investasi yang semakin baik dari waktu ke waktu. Pada video kali ini, saya akan membahas PT Logindo Samudra Makmur Tbk atau LEAT, karena pada perdagangan terakhir saham tersebut masuk dalam kategori trending stock. Pastikan menonton video ini sampai selesai, karena ada informasi penting sebagai bahan pertimbangan sebelum berinvestasi di LEAT. Analisis ini berlaku selama harga belum menyentuh buy, namun apabila harga lebih dulu menyentuh area take profit atau stop loss tanpa menyentuh buy, maka analisis ini tidak valid lagi dan perlu dilakukan analisis kembali. Sebagai pengingat, seluruh keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab investor. Saya di sini hanya menyampaikan analisis sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Baik, mari kita masuk ke pembahasan dan analisisnya. Logindo Samudra Makmur Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayaran dan layanan maritim terintegrasi dengan fokus utama pada penyediaan kapal pendukung untuk industri minyak dan gas di Indonesia. Perusahaan menyediakan berbagai jenis kapal seperti tugboat serta layanan pendukung kelautan lainnya. LEAT ini didirikan pada tahun 1995 dan mulai melantai di Bursa Efek Indonesia pada 2013 dengan kode saham LEAT. Aktivitas operasional perusahaan terutama melayani kebutuhan perusahaan migas nasional dan multinasional, sehingga kinerjanya sangat dipengaruhi oleh siklus industri energi, khususnya investasi di sektor hulu migas. Pada perdagangan satu hari terakhir, harga LEAT ini ditutup di 137, naik 9,60% setelah sempat bergerak naik kuat hingga high 165 dari level pembukaan 130. Namun menjelang penutupan terjadi tekanan jual signifikan yang mendorong harga turun ke area 137. Pola ini menunjukkan profit taking intraday setelah kenaikan tajam dengan volatilitas tinggi, namun minat beli tetap terlihat. Bid over satu hari perdagangan terakhir terlihat antrian bid over menunjukkan bid dominan di kisaran 136-137 dengan akumulasi lot cukup tebal, menandakan adanya minat beli aktif di area penutupan. Sementara itu over relatif tersebar hingga 145-147, mengindikasikan sebagian pelaku pasar masih melakukan distribusi di level lebih tinggi. Secara umum, keseimbangan bid over masih cukup sehat, meski tekanan jual muncul di akhir sesi. Tradebook satu hari perdagangan terakhir memperlihatkan akumulasi buy yang konsisten sejak pagi hingga sore, dengan kurva buy berada di atas sell sepanjang sesi. Meski terdapat lonjakan transaksi jual di akhir perdagangan, secara keseluruhan arus beli masih lebih dominan, mengindikasikan bahwa penurunan harga lebih disebabkan oleh ambil untung jangka pendek, bukan distribusi besar-besaran. Broker flow satu tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan harga yang sejalan dengan akumulasi oleh broker besar, terutama pada fase rally dan rebound. Meski terdapat fase distribusi saat koreksi, aliran dana secara umum mencerminkan minat akumulasi jangka menengah sejalan dengan perbaikan fundamental sejak 2024. Broker summary satu tahun terakhir memperlihatkan beberapa broker besar seperti XQ, XL, CP, dan CC mencatatkan net buy signifikan, menunjukkan adanya akumulasi dari pelaku pasar bermodal besar. Di sisi lain, beberapa broker juga tercatat net sell yang mencerminkan rotasi dan profit taking. Secara keseluruhan, komposisi ini masih condong ke akumulasi, bukan distribusi bersih. Foreign domestic activity satu bulan terakhir menunjukkan aktivitas perdagangan didominasi oleh investor domestik lebih kurang 90%, dengan foreign memiliki porsi lebih kecil, namun tetap mencatat net foreign buy sekitar 5,6 miliar. Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga terutama digerakkan oleh domestik,
sementara asing mulai ikut masuk secara selektif, memberi sentimen tambahan yang relatif positif. Secara fundamental, pada 2022, LED membukukan pendapatan 439 miliar, namun struktur biaya masih menekan kinerja. Laba usaha tercatat rugi 29 miliar, menunjukkan bahwa aktivitas operasional inti belum efisien, terutama akibat beban pokok dan beban usaha yang relatif tinggi. Dampaknya, laba bersih juga negatif sebesar 89 miliar, menandakan perusahaan masih berada dalam fase pemulihan dengan profitabilitas yang belum tercapai. Kinerja 2023 menunjukkan peningkatan pendapatan signifikan menjadi 500 miliar, namun perbaikan top line tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke profitabilitas bersih. Laba usaha berbalik positif 11 miliar, menandakan perbaikan efisiensi operasional dan kontrol biaya dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, laba bersih masih rugi 82 miliar, terutama dipengaruhi oleh beban non-operasional lain-lain yang cukup besar, sehingga profit operasional belum cukup untuk menutup total beban. Pada 2024, LED mencatat lonjakan pendapatan tajam menjadi 740 miliar, mencerminkan pemulihan bisnis yang kuat. Peningkatan ini diikuti perbaikan fundamental dengan laba usaha melonjak ke 172 miliar, menunjukkan efisiensi operasional yang jauh lebih baik dan leverage pendapatan terhadap laba. Hasilnya, perusahaan berhasil mencetak laba 56 miliar. Ini menjadi titik balik penting setelah 2 tahun berturut-turut mengalami kerugian. Q1 2025, LED membukukan pendapatan 159 miliar dengan laba usaha 25 miliar, menunjukkan operasional masih berjalan cukup solid pasca kinerja kuat 2024. Namun, beban non-operasional menekan hasil akhir sehingga laba bersih relatif tipis sebesar 2 miliar. Q2 pendapatan turun ke 144 miliar dan berdampak pada penurunan laba usaha menjadi 8 miliar. Tekanan beban lain-lain menyebabkan laba bersih berada di level impas 0 miliar, mengindikasikan pelemahan sementara kinerja profitabilitas. Q3 pendapatan kembali meningkat menjadi 181 miliar dan mendorong perbaikan laba usaha ke 21 miliar. Meski masih terbebani beban non-operasional, perusahaan mampu mencatat laba bersih 11 miliar, menandakan pemulihan kinerja dibanding kuartal sebelumnya. Analisis secara teknikal, sepanjang 2023, harga LED bergerak sideways di kisaran 50 hingga 70 dengan volatilitas rendah. Pergerakan ini mencerminkan fase akumulasi sejalan dengan kondisi fundamental yang masih mencatat kerugian. Minat pasar relatif terbatas dan belum ada katalis kuat untuk mendorong kenaikan harga. Memasuki 2024, harga mulai breakout dari area 70 hingga 80 dan bergerak naik agresif hingga 120 hingga 150. Struktur harga membentuk higher high dan higher low, menandakan tren bullish kuat. Kenaikan ini selaras dengan turnaround fundamental, di mana perusahaan kembali mencetak laba bersih. Pada awal 2025, harga mengalami koreksi tajam dari area puncak dan turun hingga 70 hingga 80, namun koreksi ini bersifat sehat karena tidak merusak struktur jangka panjang. Setelah fase konsolidasi, harga kembali rebound kuat hingga kisaran 130 hingga 140, menunjukkan minat beli kembali tren menengah dan menunjukkan minat beli kembali dan tren menengah yang tetap bullish. Secara teknikal, support kuat LED berada di area 150 hingga 100 hingga 105 yang merupakan bekas area konsolidasi panjang sekaligus titik pantul harga setelah koreksi awal 2025. Area ini juga berfungsi sebagai support psikologis dan teknikal menengah, di mana buyer sebelumnya masuk dengan volume yang cukup besar. Selama harga bertahan di atas level ini, struktur tren bullish jangka menengah masih terjaga. Resisten terdekat berada di area 145 hingga 150 yang merupakan puncak harga sebelumnya,
dalam 3 tahun terakhir. Area ini berpotensi memicu aksi ambil untung karena merupakan zona supply kuat. Jika resisten ini ditembus dengan volume besar, maka lihat berpeluang masuk ke fase bullish continuous dengan target kenaikan lanjutan. Secara fundamental, Logindo Samudra Makmur Tbk atau LEAT telah menunjukkan turnaround pada 2024 dengan pendapatan dan laba bersih kembali positif, meski laba 2025 masih fluktuatif. Dari sisi teknikal, tren jangka menengah panjang masih bullish dengan pola koreksi yang sehat, sehingga strategi buy on weakness lebih disarankan. Secara keseluruhan, LEAT ini layak dipertimbangkan untuk investor growth dengan resiko menengah dan disiplin manajemen resiko. Untuk rekomendasi, harga beli di 110 karena berada sedikit di atas support kuat 100 hingga 105, area konsolidasi dan akumulasi utama. Entry di level ini memberi margin keamanan yang baik dengan resiko penurunan relatif terbatas selama harga tetap bertahan di area di atas support dan tren bullish jangka menengah masih terjaga. Target take profit di 150 berada di area resisten historis terkuat 145 hingga 150 yang menjadi puncak harga dalam 3 tahun terakhir. Zona ini berpotensi memicu aksi ambil untung sehingga cocok dijadikan target realisasi profit sebelum kemungkinan koreksi. Untuk stop loss di 95 ditempatkan di bawah support utama 100 hingga 105. Penembusan level ini menandakan kegagalan support dan perubahan tren, sehingga cut loss diperlukan untuk menjaga disiplin manajemen risiko dan melindungi modal. Itulah analisis hari ini, semoga dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi teman-teman investor yang ingin berinvestasi di saham LEAT. Jika ada saham lain yang ingin dianalisis, silahkan tinggalkan komentar. Saya akan dengan senang hati membahasnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada analisis berikutnya.